Ya, ini tema kita malam hari ini, yaitu bicara tentang God's image. Ya, saudara, kita tahu semua bahwa Allah menciptakan manusia itu mulia, saudara ya. Segambar dengan Allah. Ya. Manusia adalah ciptaan yang sempurna. Ya. Kenapa dikatakan sempurna? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ya, bahkan malaikat sekalipun, saudara, ya diciptakan tidak serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi manusialah yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Nah, saudaraku, sebagaimana yang dikatakan oleh Daud ya di dalam Mazmur 8 ayat 3 sampai 5, saudara. Ya, Daud berkata, saudaraku, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, saudara, ini adalah satu bentuk kekaguman Daud, saudara, kepada Tuhan. Bagaimana ketika Daud melihat bulan, melihat bintang ya yang ditempatkan, dia ciptakan, saudaraku, di alam semesta yang ada di dunia ini, saudara. Ya, dia melihat betapa kecilnya manusia ini, saudara ya. Seujung kuku pun mungkin tidak ada, saudara. Nah, saudaraku, tapi ya Daud katakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Wow, ini yang dahsyat, saudara. Jadi, saudara, kita diciptakan, saudaraku, ya, sama seperti Allah, serupa dengan Allah, saudara. Ya, bukan hanya itu, bahkan kita dimahkotai, saudara. Dengan apa? Kemuliaan dan hormat, saudara. Nah, saudara, artinya, saudara, betapa dahsyatnya gambaran Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Pada awalnya, yaitu manusia, saudara. Ya, di antara semua makhluk, saudara, manusia adalah ciptaan yang paling mulia, saudara. Ya, manusia adalah ciptaan yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, saudaraku, akibat ini, saudara, ya, di mana Tuhan mempercayakan ya bumi ini kepada manusia, saudara. Ya, tujuannya untuk apa? Membangun kerajaannya, saudara. Jadi Tuhan ingin memperluas kerajaannya di muka bumi ini, dan otoritas itu Tuhan serahkan kepada Adam, ya, kepada manusia, saudara, yaitu Adam, ya. Nah, saudaraku, jadi Tuhan memberikan otoritas sepenuhnya kepada Adam, saudara, karena Adam diciptakan begitu, saudaraku, berkualitas, saudara, ya, serupa dan segambar dengan Allah, saudara. Nah, saudara, akhirnya, saudaraku, ya, iblis, ya, yang tadinya malaikat Tuhan, ya, saudara, yang dibuang ke bumi, ya, akhirnya dia berusaha merebut otoritas kerajaan yang dimiliki oleh manusia, ya. Merebut otoritas kerajaan yang dimiliki oleh Adam, saudara. Nah, saudara, jadi pada dasarnya, ya, awal mula bumi ini diserahkan kepada manusia, ya. Tuhan percayakan kepada manusia, saudara. Tetapi, saudara, saudara lihat dalam Lukas 4 ayat 6, saudara. Alkitab katakan, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Nah, saudaraku, ini perkataan iblis kepada Yesus ketika Yesus dicobai di padang gurun, saudara. Nah, ini menarik, saudara. Ya, kenapa sampai iblis, saudaraku, berkata bahwa segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, ya, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Nah, saudara, kita tahu bahwa
dunia ini beserta dengan isinya dan segala kemuliaannya, saudara. Tuhan berikan itu kepada manusia. Tuhan percayakan itu kepada Adam, saudara. Nah, tetapi saudara, ini menarik. Bagaimana iblis berkata kepada Yesus, saudara, aku akan serahkan ini kepadaku. Ya, aku akan semuanya serahkan kepadamu. Ya, kalau kamu menyembah aku, katanya, saudara ya. Ya, pertanyaannya, saudara, kenapa iblis sampai berkata demikian, saudara? Siapa yang menyerahkannya? Ya, ya, kan dunia ini dipercayakan Tuhan kepada manusia. Nah, siapa yang menyerahkan, saudaraku, dunia ini kepada iblis? Yaitu manusia. Tentunya Adam, saudara. Adamlah yang telah menyerahkannya, saudara. Ya, kenapa? Karena Adam gagal, saudara. Ya, Adam jatuh dalam dosa, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, saudara, ketika Adam jatuh dalam dosa, saudara, Adam kehilangan apa? Kemuliaan Allah, saudara. Ya. Kata kemuliaan, saudaraku, dalam bahasa aslinya punya pengertian, saudaraku, yaitu kualitas, saudara. Ya, jadi Adam kehilangan kualitas Allah, saudara, ya. Kehilangan gambar Allah, saudaraku. Adam tidak lagi sekualitas Allah, saudara. Pada waktu Adam belum jatuh dalam dosa, saudaraku, Adam adalah pribadi yang begitu berkualitas. Adam adalah pribadi, saudaraku, yang begitu memiliki kualitas ilahi yang begitu dahsyat, saudara. Saking dia berkualitasnya, saudaraku, dia bisa kelola ya dunia, yaitu Taman Eden, saudaraku. Seorang diri, saudara, yang begitu luasnya, saudara. Kenapa Adam mampu, saudara? Karena Adam berkualitas, saudara. Nah, banyak kehidupan kita, saudara, ya, sekarang ini kita sama seperti Adam, kehilangan gambar Allah, kehilangan kualitas Allah, saudara. Makanya, saudara, ketika kita kehilangan kualitas ilahi, kehilangan gambar Allah, saudara, hidup kita tidak akan pernah maksimal, saudara. Ya, hidup kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang berkualitas, saudara. Orang bisa berhasil membangun usaha, tetapi hidupnya tidak berkualitas. Anda bisa melayani, tapi pelayanan Anda tidak berkualitas. Karena kita punya gambar Allah yang rusak, saudaraku. Nah, saudaraku, akibat itu, saudara, bukan hanya manusia kehilangan kemuliaan, bukan hanya kehilangan kualitas ilahi, saudara, tetapi juga akibat kejatuhan manusia, saudara. Manusia jatuh dalam dosa penghakiman, saudara. Ya, kita tahu, saudaraku, ketika di dalam Kejadian 3 ayat 10 sampai 11, saudara, ya, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Nah, saudara lihat, saudara, dia menjadi takut sebelum dia jatuh dalam dosa, saudara. Ya, Adam pede dengan dirinya, saudara. Dia begitu confident, saudara. Ya, ya, waktu itu Adam, saudara, telanjang nggak? Iya, tapi dia, saudaraku, berdamai dengan dirinya. Ya, dia masih hidup di dalam gambar Allah, saudara. Ya, sehingga, saudara, dia tidak ada masalah hubungan dengan Tuhan. Tapi ketika dia jatuh, saudara, lihat, saudara, Adam katakan, saudaraku, dia takut waktu dengar suara Tuhan. Ya, dia mulai menilai dirinya. Nah, saudara lihat, dia mulai, saudara, melihat dirinya dengan apa yang dia lihat. Dia memandang dirinya dengan, saudaraku, kacamatanya, saudaraku. Ya, mata. Dia melihat dirinya dengan cara pandangnya sendiri, saudaraku. Sampai akhirnya Tuhan berkata, Adam, siapa yang memberitahu kepadamu kalau kamu telanjang? Ya, siapa yang memberitahu kamu telanjang, Adam? Apakah engkau makan dari buah pohon yang keluar engkau makan itu? Saudaraku, ya, saudara, Tuhan larang makan pohon. Kenapa, saudara? Karena pohon ini kan namanya pengetahuan baik dan jahat, saudara. Yang artinya apa, saudara?
Baik dan jahat itu adalah hak Tuhan, ya. Untuk apa? Menghakimi baik, benar dan jahat dan salah. Nah, saudara, akibat jatuh dalam dosa, seringkali kita kehilangan, saudaraku, gambar Allah, citra Allah dalam diri kita. Karena apa? Karena kita menilai diri kita dengan apa kata diri kita, saudara. Ya, sehingga kita menjadi hakim atas diri kita, saudaraku, ya. Nah, saudara, bukannya Adam menghakimi dirinya, ya, ya, yang menimbulkan apa, saudara? Ketika Adam menghakimi, ya, dirinya sendiri, dia jadi minder, kan? Nggak pede, ya, dia merasa tertolak, saudara. Dia merasa tertuduh, saudaraku, rasa bersalah, rasa takut, saudara. Dia kepahitan, saudaraku, dia kecewa, saudara. Ya, nah, bukan hanya itu, saudara, bahkan juga Adam menyalahkan Hawa, saudara. Dia menghakimi, saudara, ya, istrinya, ya. Dia berkata, manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu memberdayakan aku, maka aku makan. Saudara, akhirnya di sini kita melihat, saudara, manusia juga saling menghakimi dan saling melukai. Konflik hubungan, saudara, disconnecting, saudara. Tahukah, saudara, problem terbesar dalam hubungan adalah citra gambar Allah yang rusak dalam hidup kita. Ya, kenapa kali disconnecting, saudaraku? Yaitu karena gambar diri kita rusak, saudara. Gambar Allah, saudaraku, rusak dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita cenderung menghakimi diri kita. Bahkan kita menghakimi yang lain, saudara. Nah, saudara, bukan hanya itu, saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, maka manusia, saudaraku, jauh dari Tuhan. Sehingga 3 kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, saudara. Nah, apakah 3 kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, saudara? Yang pertama, rasa dimiliki, ya, ataupun memiliki, saudara. Sense of belonging, saudara. Saya percaya, saudara, semua kita ingin dimiliki, saudara. Ya, semua kita bahkan ingin dicintai. Bukan hanya ingin dicintai, saudara, tapi juga kita ingin mencintai, saudara. Nah, ini yang membuat, saudaraku, kebutuhan banyak manusia, saudara, banyak pria-pria, saudaraku, tidak terpenuhi, saudaraku. Tapi puji Tuhan, saudara, ya, kebutuhan ini, saudara, dijawab dalam Lukas pasal yang ke-15 tentang anak yang hilang. Oh, haleluya, saudaraku. Ya, di mana, saudara, itu anak, saudaraku, ketika kembali ke rumah bapaknya, saudara. Wow, bapaknya bikin pesta, ya. Bapaknya bikin, saudaraku, menyambut begitu meriah, saudaraku. Kenapa, saudara? Karena anak ini adalah milik bapak, saudara. Dia dicintai oleh bapaknya, saudara. Ya, jadi saudaraku, dengar baik-baik. Ada begitu banyak kita, saudara, menjadi orang yang loneliness, saudara. Ya, ya, menjadi orang yang kesepian, saudara. Makanya begini, saudara. Seringkali banyak problem pria, saudara. Dia nggak pernah menang-menang dengan kesendiriannya. Nah, makanya, saudara, ciri pria yang lonely, saudara, gampang jatuh cinta. Nah, makanya, saudara, ini yang bahaya, saudara. Ketika pria lonely, saudara, wow, saudara, gawat, saudara. Apa yang terjadi? Wah, saudara, gampang selingkuh, ya, gampang gombal, obrol janji cinta ke wanita-wanita, saudara. Kenapa? Karena belum pulih, saudara. Masih lonely, kesepian. Dengar baik-baik, saudara. Kesepianmu, kesendirianmu tidak bisa diisi oleh wanita hebat manapun. Hanya satu, saudara, yang bisa memenuhi kekosongan, kelonlianmu, yaitu Bapa di sorga, saudara. Engkau milik Bapa, saudara, dan Bapa memiliki saudara. Ya, saudara, mungkin kau punya latar belakang yang broken home, saudara, sehingga kau merasa tidak pernah dicintai, bahkan kau tidak pernah mencintai, saudara.
hari ini saudara ada kabar baik buat kita semua pria-pria. Ya, makanya saya sering berkata saudara, ya, singleness itu tidak masalah, saudara. Yang masalah apa? Loneliness, saudara. Nah, saudara, kalau orang yang singleness, saudara, tapi dia ada dalam rencana Tuhan, itu jauh lebih dahsyat, saudara. Dibandingkan dengan pria yang sudah menikah, tapi tetap lonely, saudara. Wah, hancur keluarga, saudara. Wah, jatuh bangun dalam dosa, saudara. Kenapa? Lonely. Nah, saudara, hari ini kau perlu mengalami pemulihan, saudara. Bahwa Bapa di sorga sangat mengasihimu. Nah, yang kedua, saudara, yaitu rasa berdaya guna, saudara. Sense of competence, saudaraku. Ya, indra semua saya percaya, semua kita ingin, saudaraku, merasa berguna, saudara. Ya, banyak orang merasa dirinya tidak berguna. Dengar, saudara. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, saudaraku. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Roh Kudus sangat rindu memakai kehidupan saudara. Ya, dia tidak peduli latar pendidikanmu, dia tidak peduli backgroundmu, saudaraku. Kalau engkau ada di dalam Tuhan, Roh Kudus ingin memakai saudara. Makanya saudaraku, kebutuhan ini juga dijawab dalam Lukas pasal 15 tentang dirham yang hilang, saudaraku. Wow, dahsyat, saudaraku. Ya, saudara dengar, ketika kita percaya kepada Yesus, saudara, maka kita menerima kuasa, saudaraku, yaitu apa? Kuasa Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang akan memakai kita, saudara. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berguna. Dan yang ketiga, saudara, rasa berharga, saudara. Sense of worthiness, saudaraku. Ya, ya, rasa keberhargaan, saudara. Ya, apalagi pria, saudara. Wow, kebutuhan utamanya apa? Ingin dihargai. Ya, kebutuhan pria yang pertama apa? Ingin dihormati, saudara. Wah, kalau tidak dihargai, saudaraku, seringkali banyak pria-pria berkata, harga diri saya di mana? Wah, ya kan? Kalau saudaraku, ya, saya dihina, harga diri saya taruh di mana? Ya, kalau anak saya melawan, saya sebagai orang tua, sebagai seorang ayah, harga diri saya taruh di mana? Ya, kalau istri saya selingkuh, wow, harga diri saya, kehormatan saya sebagai lelaki di mana? Saya mau katakan, saudara, enggak di mana-mana, saudara. Dengar baik-baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, saudara, sekalipun kita dihina, tidak dihargai, ketika engkau ada dalam Kristus, hidupmu berharga, saudara. Ya, makanya kita bersyukur. Ini juga dijawab dalam Lukas 15 tentang apa? Domba yang hilang, saudara. Kenapa domba yang satu itu dicari? Karena domba yang hilang itu berharga di mata Tuhan. Ya, kita ditebus menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudaraku, ya, Bapak-bapak di tempat ini, ya, saya dengan cepat saja. Kenapa kita punya gambar diri yang salah, saudara? Karena kita punya kepercayaan diri yang salah, saudara. Ya, kita menggunakan kekuatan ego kita, saudara. Ya, ya, kita punya gambar diri yang salah karena kita punya kepercayaan yang salah, saudara. Nah, saudara, ada 3 sumber, ya, pendapat tentang kepercayaan diri kita yang salah, saudara. Ya, dalam 1 Korintus 4 ayat 3 sampai 4 katakan gini. Bagiku sedikit sekali, artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu, ya, atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini dalam ayat ini, saudaraku, ada 4 sumber pendapat tentang diri kita, saudara. Nah, yang 3 sumber adalah pendapat yang salah, saudara. Ya, 1 sumber ini adalah yang benar, saudara. Nah, 3 sumber pendapat diri kita yang salah. Yang pertama apa, saudara? Aku dihakimi oleh kamu. Ya, kamu ini siapa? Bicara tentang orang yang terdekat dengan kita, yaitu istri kita, anak kita, orang tua kita, pemimpin kita, saudaraku. Ya, berapa banyak, saudara, kita sering kali, saudara,
mendengarkan tentang diri kita dari dekat kita. Iya kan? Kita gunakan rasa berharga kita. Apa kata orang, saudara? Iya. Apa kata orang tua kita, saudara? Mungkin dari kecil, saudara. Orang tua kita selalu berkata, kamu bodoh, kamu bodoh. Lama-lama, saudara, itu menjadi sebuah kepercayaan. Itu menjadi sebuah iman, saudaraku. Ya, menjadi sebuah keyakinan kita. Lalu kita akhirnya berkata, ya saya bodoh, ya saya bodoh. Padahal saudaraku, dengar baik-baik, saudara. Tuhan tidak berkata demikian tentang kita. Ya, yang kedua, apa sumber pengadilan manusia? Ini tentang budaya, saudara. Setiap suku punya budaya, adat yang berbeda-beda, saudara. Ya, kalau orang Batak, saudaraku ya, ini Batak yang belum sudah pulih, enggak, saudara. Kalau belum punya anak laki-laki, rasanya belum punya anak, saudara. Iya kan? Iya, rasanya kalau belum punya penerus marga, belum punya anak, saudara. Nah, ini kan satu budaya, saudara. Ya, nah seringkali keberhargaan kita berdasarkan apa kata budaya, saudara. Ya, kita bangun itu, saudara. Nah, yang ketiga apa? Diri kita sendiri, saudara. Nah, yang akhirnya karena tiga sumber pendapat yang salah ini, saudara, sadar kita atau tidak kita sadari, akhirnya keberhargaan kita, ya, rasa berharga kita, saudara, kita bangun berdasarkan prestasi kita, saudara. Ya, penampilan kita menentukan pribadi kita. Wah, ini sangat keliru, saudara. Berapa banyak di antara kita, saudara, keberhargaan diri kita dibangun atas dasar pelayanan kita, saudara. Ya, banyak hamba Tuhan, saudara, dia bangun rasa keberhargaannya berdasarkan pelayanan. Wah, ya. Kalau belum jadi saudaraku MD, wah belum berharga. Ya kan? Belum jadi MP, belum berharga, saudara. Ya. Bahkan seringkali saudaraku, demi keberhargaan, kehormatan kita, saudara. Kita rela, saudaraku, berjuang, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, saudara. Saudara dengar baik-baik. Ciri orang yang punya gambar diri yang rusak, dia mengejar jabatan dan kekuasaan, saudara. Karena kalau orang yang sudah pulih, saudara, orang yang sudah mengalami Tuhan, dia tidak akan pernah mengejar jabatan, kehormatan. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kehormatan. Nah, kita sudah diberikan kekuasaan, saudara. Iya. Kan heran, saudara. Tuhan memberikan kita kekuasaan, Tuhan memberikan kita kehormatan, tapi kita cari, kita kejar. Wah, itu ciri orang gambar dirinya rusak. Makanya saudara, kalau orang sudah mengalami pemulihan, wah, dia nggak perlu lagi cari kekuasaan. Kenapa? Karena dia sudah punya kekuasaan, dia sudah punya otoritas, dia sudah punya kehormatan. Karena Tuhan telah memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan, kata Alkitab. Nah, apalagi saudaraku? Ya ketampanan kita, ya mobil kita, saudaraku, ya jumlah jemaat. Makanya banyak pendeta, sematnya berapa? Kalau masih puluhan, jawabnya lama, mikir, saudaraku, ya. Bahkan minder kalau ketemu sama hamba-hamba Tuhan besar. Waduh, rasanya kita hamba Tuhan kecil karena kita di desa. Ini salah, saudara. Ini keberhargaan yang gak benar, saudara. Saudaraku dengar baik-baik. Sekalipun jemaatmu gak banyak, mungkin kau bukan PDT, kau hanya PDP ataupun apapun, saudaraku. Ya, kita berharga bukan karena itu. Kalau keberhargaan diri kita bangun atas dasar jabatan, kekuasaan, posisi, itu pondasi hidup kita pasir, saudara. Ya. Kalau pondasi hidup kita pasir, rapuh, goyang, saudara. Goncang, saudaraku. Nah makanya saudara, orang seperti ini nggak akan pernah berdamai dengan dirinya. Ya, orang seperti ini akan selalu apa? Bersaing. Ya, ada orang yang lebih hebat dari dia merasa nggak aman, tidak secure. Ya, ya kompetitor yang nggak sehat, saudara. Ada spirit Kain dalam hidupnya. Ya,
Kain kan gitu, spiritnya, saudaraku, jealous, ya. Akhirnya dia membunuh adiknya Habel, saudaraku. Nah, orang-orang nggak punya gambar diri yang benar, hancur, saudaraku, kehidupannya, pelayanannya, semua yang dikejar, apa kata dunia, ya. Keberhargaannya apa kata orang, ya. Gambar dirinya adalah perbuatan saya, plus apa kata orang lain. Rasanya kalau mobil kita belum, saudaraku, Fortuner atau belum Mercy, kayaknya kita bukan jadi hamba Tuhan besar. Banyak hamba Tuhan, banyak pria ya membangun kehormatan dan keberhargaannya berdasarkan prestasinya. Salah, saudara. Ya, kau mau jadi pengusaha yang hebat, mau jadi pendeta yang hebat, jadi karyawan yang hebat atau tidak menentukan keberhargaan dirimu. Karena keberhargaan dirimu bukan ditentukan dari itu semua. Itu adalah kepercayaan yang salah. Itu adalah saudaraku satu pola pikir yang salah, mindset yang salah, yang perlu kita ubah, saudaraku. Sehingga kita menang, sehingga kita damai. Dan ketika kita berdamai dengan diri kita secure dengan semua orang, kita rasa aman dan tidak pernah tersaingi oleh siapapun. Kenapa? Karena Anda menjadi pribadi yang unik di mata Tuhan. Makanya di dalam Tuhan, jangan pernah mau menjadi yang terbaik, tapi jadilah unik, saudara. Karena kalau engkau ingin berusaha yang terbaik, kau selalu bersaing, kompetitor. Ya, kau nggak akan pernah, saudaraku, merasa dirimu hebat dan merasa puas dengan dirimu. Saudara, dengar baik-baik. Jadilah dirimu sendiri. Jangan pernah menjadi seperti orang lain. Dengar, engkau unik di mata Tuhan. Amin, Bapak-bapak. Ya. Nah, makanya saudara, oleh sebab itu rancangan pemulihan ya atas ini, karena ini bisa kacau kan. Kalau kita punya gambar diri yang rusak, citra diri yang rusak, makanya Tuhan datang ke dunia ini bukan sekedar menyelamatkan kita untuk kita masuk surga kan, saudara. Kalau dia hanya datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita masuk surga, kita semua sudah masuk surga hari ini. Kita mati aja semua. Enggak kan, saudara. Ya, kenapa? Karena rancangan pemulihan Tuhan itu selaku lewat Yesus Kristus bukan sekedar membuat hidup kita selamat, hidup kita diberkati, hidup kita bahagia dalam tanda kutip selaku, tetapi misi utama Tuhan membawa manusia kembali kepada rancangan awal, yaitu segambar, serupa dengan Allah, memiliki kualitas, memiliki otoritas, memiliki wibawa ilahi. Untuk apa? Memerintah bersama Dia di muka bumi ini sehingga kerajaan Allah diperluas di dunia ini, saudara. Jadi, saudara, Yesus Kristus memberikan kasih karunia Allah sehingga kita tidak lagi mengandalkan ego kita, tetapi Allah sepenuhnya, saudara. Nah, saudara, oleh karena kita sudah berdamai dengan diri kita berdamai dengan Tuhan, maka saudara, kita punya gambar diri yang sehat. Inilah kepercayaan yang benar, saudara. Kepercayaan yang benar adalah kasih karunia Allah, saudara. Ya, 2 Timotius 1 ayat 9. Katakan, saudaraku, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan. Ya, saudara perhatikan, saudara. Yesus yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan prestasi kita, bukan berdasarkan penampilan kita, melainkan apa? Maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan, saudara. Jadi, saudara, keberhargaan yang benar adalah pribadi kita yang ada dalam Kristus, yang telah ditebus oleh Kristus, menentukan prestasi kita, menentukan penampilan kita, saudara. Jadi jangan dibalik, saudara. Bukan prestasi dan penampilan kita menentukan pribadi kita. No, saudara. Tetapi pribadi kita yang telah ditebus oleh Kristus menentukan prestasi dan penampilan kita. Pribadi dalam Kristus, saudaraku, yaitu adalah pribadi kita yang telah ditebus dan plus apa kata Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan, mari kita memandang diri kita dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata orang lain,
bukan dengan kacamata diri kita, tetapi dengan kacamata Tuhan. Mari Bapak-bapak, kita berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan artinya kita berdamai dengan diri kita. Ketika kita berdamai dengan diri kita berdamai dengan semua orang, saudara. Kenapa? Karena kita punya gambar Allah yang sempurna, saudara. Yang telah ditebus dan telah dipilih, dipanggil karena rancangan Tuhan. Ya, karena kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Bahkan jauh sebelum dunia ini diciptakan. Haleluya. Dan biarlah kiranya ini menjadi perenungan kita bersama-sama. Sehingga kita tidak mengejar keberhargaan yang salah. Sehingga kita tidak memiliki fokus kehidupan yang salah dalam hidup ini. Sehingga kita merasa secure dengan Tuhan. Merasa aman dengan Tuhan. Kita trust dengan Tuhan. Karena kita tahu betapa hidup kita berharga. Sekali lagi, keberhargaan kita bukan apa kata orang, bukan penampilan, bukan perbuatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Nah, baik Bapak-bapak, sebelum saya serahkan kembali kepada moderator, saya ingin kita sama-sama berdoa Bapak-bapak. Mari kita pejamkan mata kita, saudara. Ya, mungkin bisa diiringi dengan gitar, Pak. Ya, saudara, saya ingin semua kita merenung ya apa yang telah kita dengar malam hari ini, saudara. Ya, kenapa kita seringkali merasa gelisah? Rasanya kita tidak ada damai dalam hidup kita, saudaraku. Atau bahkan, saudara, kita rasa, saudaraku, ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Rasanya, saudara, ada sesuatu yang kita kejar, kita sendiri tidak mengerti. Hari ini kita telah sadar, saudara, bahwa kita hanya memerlukan Tuhan, ya, memerlukan Roh Kudus, ya, memerlukan Bapa di sorga, saudara. Yes, terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba berdoa hari ini bagi setiap bapak-bapak yang hadir malam hari ini, Tuhan. Hamba berdoa segala kepercayaan yang salah, pola-pola pikir yang salah, Tuhan, yang ada di dalam hati dan pikiran kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami dibebaskan, Tuhan, kami dilepaskan, Tuhan, dari kepercayaan yang salah. Dan biarlah kami memiliki keberhargaan diri yang benar. Karena kami sadar, Tuhan, kami diciptakan serupa dan segambar dengan-Mu. Kami diciptakan dengan mahkota, kemuliaan, dan juga dengan kehormatan, ya Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Dan biarlah kami tidak lagi merasa sendiri, tapi kami boleh, Tuhan, merasa sudah lengkap bersama dengan-Mu. Kami sungguh-sungguh sudah komplit bersama dengan Tuhan. Karena Kristus, karena Roh Kudus telah memenuhi setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali. Ya, terima kasih untuk pelayanannya Pastor Ferdinand Ginting. Firman Tuhan yang sungguh memberkati, begitu jelas ya. Mungkin sebentar ada di antara pria-pria Allah ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin akan dijawab langsung oleh Pastor Ginting. Sambil menunggu sebentar, Bro Andes akan menayangkan sebuah pujian. Silakan Bro Andes. Pak Yusman, bisa tolong yang co-hostnya atau partisipannya ke yang Anderson ya? Anderson ya, oke baik, sebentar. Ya. Oke, udah masuk.
datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurnakan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oke, baik. Pertanyaannya belum ada di kolom chat. Barangkali ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Mungkin bisa dimulai oleh siapa, silakan. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Bro Andreas mungkin bisa ditutup dulu bikin ya, share screen nih. Ya, sebentar Man, ini yang nggak bisa. Oke, siap. Sebentar. Oke, baik. Sambil menunggu Pak Andreas itu, ada yang mau bertanya, silakan. Atau mau langsung dimulai oleh Bapak Beno, yang sangat antusias, silakan Pak. Halo, selamat malam. Oke, malam-malam, Bro Beno, silakan. Selamat malam semuanya. Malam. Hanya Allah di mana-mana berada. Selamat malam Pak Pastor Ferdinand Ginting.
Selamat malam, Pak. Ya, malam Pak, malam. Ya, terima kasih atas sharing firman Tuhan malam hari ini. Kabar baik buat kita semua, Pak. Ya, Pak. Kabar dari Bapak memulihkan gambar Allah yang saya rasa sudah hampir rusak, Pak. Karena ada sharing firman Tuhan ini, kita akan dipulihkan dan akan terus dipulihkan, Pak. Terkait dengan tema yang Bapak naikkan malam hari ini, The God's Image, bagaimana relevansi dengan di Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Pak? Lalu di Kejadian 2 ayat 7. Bagaimana itu relevansinya, Pak? Ya, dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 itu jelas, Pak. Ya, sebetulnya itu adalah salah satu ayat kunci dan ayat utama untuk Ya. bicara tentang God's image ya, Pak. Iya, betul, Pak. Di mana dikatakan bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar Ya, dengan Allah. ya, Nah, kalau kita bicara tentang serupa dengan segambar dengan Allah, ya bukan berarti kita tetapi bicara tentang gambar yaitu kualitas, ya otoritas, wibawa. Ya. Makanya Tuhan memberikan kita kuasa, kan, Pak. Makanya saya bilang tadi bahwa seharusnya orang yang memahami ini, ya, yang tahu ini, mengalami ini, maka dia tidak akan menjadi pribadi yang haus akan kekuasaan ataupun haus akan kehormatan, karena kita sebetulnya sudah diberikan, tetapi hilang. Kenapa hilang? Sejak kita jatuh dalam dosa, yaitu Adam. Jadi itu sangat relevan sekali, Pak. Ya, jadi itu malah ayat yang utama seharusnya menjadi betul. acuan kita untuk kita dikatakan serupa dan segambar. Ya. Ya. Lalu untuk ini, Pak, Kejadian 2 ayat 7, waktu Tuhan Allah membentuk manusia, itu secara fisik ya, Pak? Ya. Dan kapan itu karakternya dibentuk, Pak? Maksudnya karakter yang bagaimana, Pak? Karakteristik untuk mentality Kristus atau sikap-sikap Kristus yang tadi Bapak jelaskan, supaya kita ada pemulihan, Pak. Ya, jadi Pak, ketika kita menerima Kristus, Pak, otomatis gambar rupa dengan Allah itu sudah kita miliki, Pak. Oh, begitu ya, Pak. Ya. Jadi itu merupakan sebuah bukan proses ya, tapi itu adalah sebuah yang otomatis, Pak. Makanya itu yang perlu kita sadari. Ya, mindset pola pikir kita. Jadi ketika Bapak menerima Yesus, ya, waktu itu juga gambar Allah dalam hidup Bapak, ya Bapak adalah ciptaan baru. Makanya Pak, manusia itu kan mengalami 2 kali ciptaan, khususnya kita orang percaya. Yang pertama ciptaan yang di Kejadian, tetapi ketika kita mengalami Kristus, kita menjadi ciptaan yang baru. Kenapa dikatakan baru? Ya karena tadi kita kehilangan gambar Allah tadi, Pak. Jadi itu merupakan satu otomatis, Pak. Ya. Iya, terima kasih Pak Pastor. Saya boleh menerima kekuatan baru. Ya, jadi yang saya ambil kesimpulan yang Bapak tadi uraikan, berarti yang merusak gambar Allah adalah dosa-dosa kita ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Oke, Pak. Mungkin dari saya sekian dulu pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas sharing firman Tuhan-Nya. Tuhan memberkati, Pak. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Beno. Mungkin ada yang lain, rekan yang lain yang ingin bertanya? Bapak Cornelius, silakan. Ada, Pak? Nggak ada. Sambil menunggu, mungkin saya akan mengajukan pertanyaan juga, Pak.
Ini yang kalau di internet browsing gitu kan masih istilahnya apa? Ada yang terima, ada yang enggak, ada pro dan kontra, Pak. Ini mengenai ya tadi kalau disampaikan mengenai gambar diri kita bahwa kita kan serupa dengan dan segambar dengan Allah ya, Pak ya. Yang menjadi pertanyaan gini, Pak. Di internet tersebut pernah saya lihat ada pro dan kontra itu mengenai sebutan kita adalah Allah-Allah kecil, Pak. Itu ada yang terima, ada yang enggak, dan itu terampil di dalam Mazmur 82 ayat yang ke-6 dikatakan, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi kamu sekalian. Nah, ini kira-kira gimana Pak menurut Bapak, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, kalau saya lebih mengatakan bahwa kita ini Kristus kecil, Pak. Ya, jadi memang ketika kita ada di dalam Kristus, ya, Kristus ada di dalam kita kan, bukan lagi aku hidup, melainkan Kristus yang hidup, ya. Itu yang di Galatia. Jadi kita ini memang adalah gambaran Kristus yang ada di dunia ini sehingga Kristus boleh dilihat. Ya, kalau dulu kan Kristus dilihat secara fisik, Pak. Nah, bagaimana dunia bisa melihat Kristus sekarang? Ya, kalau dulu secara fisik, nah Kristus boleh melihat di zaman sekarang adalah lewat diri saya dan Bapak. Ya, jadi memang kita anak Allah. Kita memang adalah Kristusnya yang untuk menjadi kesaksian sehingga dunia boleh bisa mengenal Kristus lewat hidup kita. Saya rasa sebetulnya itu sesuatu yang memang semestinya gitu ya, Pak. Ya. Karena kita memang Kristusnya yang ada di dunia ini sehingga Kristus boleh dilihat. Ya, Pak. Oke, baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Oke, barangkali ada yang lain. Pak Erik atau Pak Willy, silakan. Oh enggak, udah cukup jelas. Oke, Pak Hengki, barangkali Pak Hengki. Wah, cukup jelas banget ini kelihatannya Pak Pastor Ferdinand. Nggak pada nanya. Mau tanya, Wan. Oh iya, silakan Pak Andreas. Ya, silakan. Ya, Pak Ferdinand, mau tanya Pak. Kan ketika manusia diciptakan Allah, mereka dalam kondisi yang sempurna ya Pak ya, karena segambar dan serupa dengan Allah. Dan mereka hidup dalam kekekalan Pak. Sampai akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Salah satu hukum dosanya itu adalah kefanaan ya Pak ya. Ketidakkekalan kan, karena ada dalam tubuh jasmani itu kan. Nah Pak, itu ada waktu yang sangat panjang sebelum Tuhan berinisiatif Kristus datang ke dunia kan. Nah, ini mungkin gambaran yang saya butuh penjelasan Pak. Proses dari sekian lama sejak kejatuhan dosa hingga Yesus lahir dan memberikan satu anugerah, karena Tuhan kan memberikan Roh Kudusnya buat kita ya Pak, ketika setelah kebangkitannya itu. Nah, proses itu apa yang terjadi itu Pak atas hidup orang yang percaya ketika Yesus sudah ada di bumi dan orang yang belum, yang hidup di zaman sebelum Yesus mati dan bangkit gitu Pak. Ya, baik Pak Andreas. Kalau kita melihat ke Alkitab ya Pak Andreas, sebetulnya kan dalam kejadian di peristiwa penciptaan sampai di kitab Perjanjian Lama, semua itu kan sebetulnya sudah menggambarkan tentang Kristus ya Pak. Ya, kata kalau kita lihat dalam penciptaan itu dikatakan bahwa semua yang diciptakan lewat firman, perkataan Tuhan ya. Maka Yesus berfirman ya. Dan di dalam Perjanjian Baru dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi ketika orang hidup di masa sebelum Kristus ya, kalau dia mengenal Tuhan, mengenal firman Pak, ya dia sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mengalami ya pembaharuan dengan iman ya Pak. Ya, iman kepercayaan tentang Allah Tritunggal yang kita percayai ya.
Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Nah, namun dalam perjanjian baru firman itu kan telah menjadi manusia. Ya, nah kita ini yang bersyukur di zaman di mana kita lahir setelah Kristus datang, ya. Itulah disebut dengan zaman anugerah, kasih karunia Tuhan, ya. Itu yang disebut dengan sebuah kasih karunia, ya. Kalau dulu kan ada hukum, ya. Tetapi ya seperti contoh Gideon, ya, yang juga pernah mengalami keminderan, ya, mengalami ketidakpedean, ya, sama seperti Musa. Tapi ketika mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya mereka juga melihat, memandang diri mereka dengan kacamata Tuhan, kan. Ya, jadi menurut saya tidak ada satu pertentangan. Artinya orang yang belum percaya kepada Kristus pun, karena gambaran-gambaran tentang Kristus di perjanjian lama di masa-masa awal penciptaan sudah sangat jelas, ya. Hanya berbeda di zamannya saja, Pak Andreas. Seperti itu, Pak. Tapi kan kalau sebelum Yesus tidak ada kasih karunia ya Pak ya. Semua berdasarkan perbuatan. Ya, perbuatan tapi kan kebenaran, ya, firman, Pak. Ya bukan ke diri, bukan ego. Firmannya yang mana Pak? Karena Ya. waktu itu kan belum ada Alkitab Pak. Yang Apa? ada orang-orang agama-agama, ada apa? Dewa-dewa, ada kepercayaan-kepercayaan yang kita sebut animisme, dinamisme, kemudian agama-agama dunia Ya, pun kan tentunya baru berkembang setelah. Ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah tentunya memang punya gambar diri yang rusak, ya Pak. Yang tidak mengalami kebenaran. Semua kan? Iya. Semua. Semua ya Pak ya, Ketika tidak ada terkecuali nabi, kan? ya, Sejak ketika mulai Adam ada dan nabi, Hawa jatuh. ya. Begitu, Pak. Seperti Habel dengan Kain lah contoh, ya Pak. Anak Adam, ya. Ya. Ya, Pak. Kain punya krisis gambar diri yang rusak. Ya. Karena dia tidak mengenal Tuhan, kan. Tapi Habel adalah ciri orang yang sudah mengalami kebenaran, ya. Memiliki hubungan dengan Tuhan. Ya, makanya akhirnya Kain fokusnya kepada achievement, kan, kepada pencapaian. Ya. Ketika persembahannya nggak diterima, dia marah loh. Dia tersinggung. Ya. Nah, Tuhan mengenal. Pak, satu lagi Pak, bukankah setelah manusia jatuh dalam dosa, sebenarnya roh Allah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan manusia. Tapi ketika Roh Kudus turun, maka Roh Allah tinggal bersama-sama dengan manusia. Mungkin Betul, Pak. itu satu pembedaan yang jauh ya Pak. Iya, betul Pak. Karena waktu kita ada di dalam Kristus, Roh Tuhan sudah tinggal dalam kita. Roh Kudus tinggal di Ya, dalam. itu yang disebut kasih karunia ya Pak ya. Inilah yang disebut dengan kasih karunia zaman anugerah, Pak. Tapi bukan berarti Roh Kudus nggak ada, kan, waktu zaman itu ada Roh Allah, kan. Bahkan di penciptaan Roh Allah melayang-layang. Ya, gambaran itu tiga Tritunggal itu jelas berperan dari awal. Maksud saya Pak, jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, Roh Allah tidak tinggal bersama-sama dengan manusia kan? Ya. Nah, tapi setelah Yesus bangkit, kemudian Roh Kudus turun hari Pentakosta, sampai hari ini pun Roh Kudus tinggal bersama-sama. Ya, bedanya di situ ya Pak ya? Iya Pak, itulah yang makanya disebut kita kasih karunia Pak, anugerah. Anugerah, betul. Jadi Roh Kudus yang membentuk karakter kita ya. Iya Pak, jadi gini Pak, makanya pertobatan kita itu kan yang pertama pertobatan tentang status kita ya Pak. Ya, yang kedua adalah metanoia, yang pembaharuan pikiran itu. Nah, itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus sampai hari ini untuk kita disempurnakan semakin serupa dengan Kristus. Itu yang disebut dengan de facto dan de jure-nya, Pak. Ya. Faktanya ya, Pak, ya, ataupun kebenarannya kita itu memang sudah serupa dengan Kristus gitu kan. De jure-nya, kebenarannya. Tapi faktanya kan masih banyak ya hal-hal yang kurang dalam kehidupan kita, karakter kita, ya. Tetapi seharusnya demikian juga kita harus menyadari bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Ya.
Ya, jadi kita mengubah pola pikir kita sudah lagi tidak mengejar prestasi, penampilan. Ya, karena kita telah dilahirkan kembali kan, Pak. Nah, tetapi proses untuk terus kita menjadi serupa karakternya, ya, itu tiap hari, Pak. Terus berjalan seumur hidup kita. Iya. Seumur hidup kita terus kita diperbarui oleh pekerjaan Roh Kudus. Nggak ada yang bisa mengubah kalau bukan karena Roh Kudus. Ya, Pak Andreas. Oke, makasih Pak Ferdinand. Oke, barangkali ada satu pertanyaan lagi. Pak Aping mau bertanya barangkali Pak Aping? Ya, silakan Pak Aping. Masih di mute Pak Aping. Masih di mute Pak Aping. Ya, Halo, silakan. Ya, silakan Pak Aping, silakan. ini kan tadi gambar Allah kan dibilang kan dirusak kalau kebanyakan oleh kepercayaan salah dan cara berpikir orang yang salah ya. Nah itu mungkin kayak Habel nih Pak ya. Habel kan diterima oleh Tuhan karena kebenaran, karena mungkin dia sering dengar firman Tuhan dari bapaknya Adam, ya kan. Nah sekarang saya mau ini Pak tentang Yudas Pak. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kan itu setiap harinya kan ikut pelayanan dengan Tuhan Yesus. Ya dia mungkin sering dengar firman Tuhan, tapi hidupnya kok malah mengkhianati Tuhan dengan apa? Dengan kebutuhan dunianya gitu, keuangan kan. Nah sekarang kalau Yudas pada waktu itu Yudas Iskariot seperti itu, dan saya mungkin kebanyakan kekristenan sekarang ini banyak orang-orang yang mungkin bisa seperti Yudas Iskariot. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa mengubah orang-orang yang punya pikiran seperti Yudas Iskariot itu menjadi benar, Pak. Itu saja yang saya mau tanyakan. Ya. Ini pertanyaan nanti bisa berhubungan dengan konsep-konsep pandangan-pandangan yang berbeda, Pak. Tetapi saya coba menjelaskan apa yang saya pahami. Ya, buat saya itu menjadi satu contoh bagi kita bahwa Yudas yang Bapak bilang tadi, ya, tiap hari bersama dengan Yesus ya Pak. Ya. Tapi ternyata kok dia berkhianat bahkan cinta uang. Ya. Nah ini Pak memang banyak pandangan Pak. Ya. Ada orang yang bilang ya memang Yudas ditentukan untuk itu. Ya. Karena dari dari awal Tuhan sudah tahu bahwa dia pasti akan berkhianat ya. Tetapi ada yang berpandangan bahwa ketika Yesus ya memilih murid-murid ke-12 itu, dia kalau kita baca di Alkitab dia berdoa lupa. Berarti dia juga nggak main-main kan? Memilih muridnya hanya Yudas ya Pak ya. Nah, kalau saya memang lebih memahami Pak, setiap manusia diberikan pilihan sama Tuhan. Ya, manusia diberikan sebuah free will, kehendak bebas. Ya, jadi saya menganggap bahwa
Yudas seperti itu karena pilihannya, Pak. Ya, karena dia memang memilih ya untuk berkhianat, ya. Tapi Tuhan tahu di balik kemahatauan Tuhan ya, sebelum bahkan dia tahu, ya itu menjadi pilihan Yudas. Nah, kenapa Yudas tidak mengalami kebenaran? Itu tadi saya bilang, Pak, kalau kita lihat di Alkitab, ya, karena ada banyak orang yang tidak mengerti, ya, kan ada 4 jenis tanah ya, Pak. Ya, di pinggir jalan, betul ya, Pak. Lalu ada yang di berbatu ya, Pak. Ya, terus di mana lagi tuh, Pak? Di tanah yang subur. Ya, nah, sama, Pak. Di tanah semak-semak. Ya, semak-semak duri. Nah, sama, Pak. Kita juga bisa ngalamin hal-hal seperti itu, dengar firman, namun kita nggak mengerti. Kenapa kita nggak ngerti? Karena kondisi hati kita yang mana dulu nih, Pak? Apakah tanah kita tanah yang subur? Tanah yang subur aja hasilnya beda loh, Pak. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100 kata Tuhan kan. Jadi kualitas tanahnya, bicara hati kita. Saya sangat yakin, Pak, kalau hati kita dari tanah yang subur, pasti hidup kita akan berubah, Pak. Nah, yang kedua pertanyaan Bapak tadi, ya, kita nggak bisa mengubah orang, Pak. Ya, tugas kita hanya menyampaikan, tugas kita hanya mendampingi ataupun memuridkan. Tetapi kita nggak pernah bisa paksa orang untuk berubah dan kita nggak bisa berubah. Karena yang bisa mengubah hanyalah Tuhan. Hanya Roh Kudus, Pak. Jadi apa yang kita lakukan, muridkan terus, Pak. Kalau dalam Galatia itu katanya masukkan lagi dalam kandungan seperti yang Paulus bilang. Masukkan dalam rahim. Sampai kapan? Sampai dia betul-betul berubah seperti Kristus. Enggak berubah lagi, masukkan dalam kandungan, kita berdoa lagi, menangisi dia lagi. Sampai kapan? Seterusnya, Pak. Sampai semampu kita, Pak. Jangan pernah nyerah karena kita percaya Roh Kudus bekerja. Ya, bukan karena kekuatan kita, Pak Aping. Ya, begitu Pak Aping kalau pandangan saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, God bless you. Ya, terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang sudah diajukan untuk memperlengkapi kebenaran firman lain disampaikan oleh Pastor Ferdinand Ginting. Baik, saya berikan kesempatan untuk Bapak Daniel untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan, Pak. Masih di mute, Pak Daniel? Mohon maaf. Ya. Malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak Per. Terima kasih untuk firman-Nya. Sama-sama, Pak. Biasa. Iya, sorry saya tadi baru pulang luar kota, jadi agak terlambat masuk. Ya, tapi saya ikuti dari awal tadi firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan boleh menjadi satu pencerahan untuk kita semua, ya, para pria-pria yang hadir, sehingga hidup ini tadi telah disampaikan bukan karena achievement, ya, bukan karena prestasi, bukan karena harga diri kita, karena posisi, ya saudara, karena mungkin juga karena keuangan, ekonomi yang sukses. Hidup ini hanya kasih karunia Tuhan, dan kalau setiap kita boleh ngalamin pemulihan, ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya melihat begini, saudara, bahwa setiap orang, setiap kita yang di dalam Kristus, yang hidup oleh kasih karunia, yang gambar dirinya sudah pulih, ya, saya sempat tanya sama Andreas, ya, tema ini memang saya yang usul, ya, tentang gambar diri, tentang God's image. Gambar God's image itu apa? Gambar Allah. Andreas kasih gambar diri Allah. Ya. Nah,
Karena kalau gambar Allah itu mungkin hanya sebatas seperti picture aja, seperti foto, seperti lukisan. Kalau gambar diri Allah lebih kepada seutuhnya daripada kehidupan Allah yang ada dalam hidup kita. Nah, saudara ya, saya tangkap jadi lewat firman Tuhan malam hari ini, saya percaya begini saudara, bahwa setiap mengapa hidup kita tidak jadi menampilkan gambar Allah dalam hidup kita, saudara, kepada dunia ini, kepada keluarga kita, kepada istri, anak-anak kita. Mungkin salah satunya, saudara, mengapa belum bisa menampilkan? Karena mungkin kita belum berdamai dengan diri sendiri. Ya, belum berdamai dengan Allah. Tapi saya percaya malam hari ini ketika kita menemukan kebenaran ini, saudara, mari setiap kita, saudara, para pria-pria, mari kita mau introspeksi ke dalam kita. Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita, berdamai dengan Allah? Saya percaya kalau hal ini kita dapatkan, saudara, ya, bank dalam hidup kita, ya, hidup kita bisa menampilkan sesuatu yang beda, saudara. Ya, saya melihat gambar itu adalah bagaimana hidup kita jadi teladan. Ya, hidup kita menampilkan, tadi disebut Kristus kecil, Kristus yang nampak dalam hidup kita. Ya, mengapa kita tidak jadi teladan? Mungkin faktornya ini, saudara. Kita belum berdamai dengan diri sendiri, belum berdamai dengan Allah. Sehingga kita tidak bisa menampilkan Kristus itu dalam hidup kita. Tapi saya percaya malam hari ini menjadi berkat buat kita semua. Ya, kiranya lewat ini, saudara, kita pulih dengan diri kita. Jadi pencapaian kita bukan dengan, wah, kita sudah sekian tahun melakukan ini. Bukan itu, saudara. Kita sudah ingin mencapai sesuatu, prestasi, kekuasaan. Saya pikir bukan itu. Hidup ini kasih karunia untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa menampilkan gambar Allah dalam hidup kita. Menjadi berkat, tadi disinggung juga Pak Fer, menjadi kesaksian dalam hidup ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu saja yang bisa saya sharing, dan sedikit saya mungkin nanti diumumkan oleh Andreas untuk minggu depan. Ya, karena waktunya panjang, saudara, nanti minggu depan itu mungkin jam 6 sampai jam 10, 2 sesi. Jadi sungguh-sungguh, saudara, ya, kalau saudara rindu, saya lihat banyak yang ikut. Saya share, saudara, ada saya punya grup, itu kaum pria GPPS seluruh Indonesia. Itu ada beberapa, boleh nggak saya daftar? Bahkan Pak Fer sendiri ingin daftar. Saya pikir, Andreas, Dek, Ya kok. ini Pak Fer katanya mau ikut gabung katanya. Wah, mantap. Tadi saya belum jawab, soalnya ada panitia Pak Fer. Ya, jadi begitu. Ini saya percaya ya, ini adalah merupakan kesempatan buat saudara, ya, karena untuk dapat menampilkan, ya, Pak Fer sendiri itulah banyak banyak dalam pelayanan untuk tiga orang sekali, bukan mereka itu menjadi buat kita ikon dan lebih gitu, enggak, saudara. Mereka dipakai Tuhan dalam hal-hal yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, bisa berbagi, dan mereka orang sibuk, saudara, ya. Pak Jo, ya, Pak Rubin, Pak Wing ini, Pak Fer ini menghubungi Kowing aja, Pak Jo aja susah sekali, ya. Ya, dan puji Tuhan kalau saudara nanti minggu depan bisa berkesempatan untuk kita mendengarkan apa yang akan di-sharingkan. Jadi setiap kita malam hari ini ada banyak yang mungkin karena long weekend, saudara, ada di perjalanan dan sebagainya, banyak yang nggak join. Ya, saudara yang dulu siapkan waktu memang khusus, ya, karena mengapa 4 jam? Karena ya saya sudah share kepada saudara bahwa untuk Pak Jo aja itu beda 4 jam dengan Melbourne, dengan Indonesia bagian barat. Ya, jadi kalau kita mulai jam 6, di sana sudah jam 10. Ya. Jadi kalau Pak Jo 2 jam, dia selesai jam 12 malam, saudara. Ya. Jadi saudara, ya, siapkan hati kita, siapkan mungkin juga
kuota, saudara, internet, dan juga jangan lupa dicas, siap standby, jangan sampai putus di tengah-tengah, saudara. Ya, ada banyak hal nanti kita diberkati oleh para hamba-hamba Tuhan ini, saudara. Ya, tentunya dari Tuhan, isi hati Tuhan yang disampaikan. Oke, itu aja, Dre. Ya, Tuhan berkati kita semua. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Daniel Wiliardi. Ada yang sampai? Biasa-biasanya, Dre. Yes, thank you, Yus. Oke, thank you. Siap, Pak Daniel. Oke, mungkin dari Pak Haiki, ada yang mau disampaikan? Sebelum Pak Andreas akan melengkapi informasinya. Oke, puji Tuhan, makasih Ko Yusman. Pengumuman mah seperti biasa bro, ya paling ingatkan kepada teman-teman AMC supaya apalagi minggu depan waktunya lebih awal lagi untuk kita bisa ikut web seminar seperti malam hari juga. Saya merasa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan tentang gambar diri Allah. Makasih Pak Ferdinand, kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikannya bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dan rusaknya manusia oleh gambarnya Allah adalah karena kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kualitas ilahi yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita semua. Dan puji Tuhan juga kita bisa dipulihkan dengan hati Bapa, kita bisa ditebus menjadi serupa dengan Kristus, dan kepercayaan diri kita yang salah karena ego kita. Dan malam hari ini saya merasa diberkati sekali karena kepercayaan diri yang salah menjadi karunia Tuhan. Dan malam hari ini saya merasa syukur diberkati. Kita sama-sama, mari kita berdamai dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, supaya kita menjadi berkat buat kehidupan kita semua. Amin. Makasih, gitu aja bro. Oke, baik, Bro Haiki, terima kasih. Silakan Bro Andreas, barangkali mau dilanjut untuk pengumuman yang tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniel. Ya, sekalian saya tampilin ini, share fotonya ya. Ya, saya ulang lagi. Jadi webinar ini dimulai pukul 6 sampai pukul 10. Tanggal 5, 12, dan tanggal 19. Jadi ada 3 kesempatan, 3 kali Kamis. Selalu jam 6 sampai jam 10. Kemudian pembicara kita nanti ada Bapak Pastor Jonathan Patiasina, juga ada Pastor Rubin Ong, sama Pastor Cornelius Wing. Mungkin mereka bergilir, mungkin juga di hari yang sama mereka join ya. Nah, ini kita punya kuota cuma 100 orang. Jadi diharapkan bisa sesegera mungkin mendaftarkan diri, karena nggak seperti ibadah kita hari ini semua bebas masuk. Nanti akan ada izin masuk dulu, di mana host akan ngatur itu. Jadi kalau yang sampai ada yang mendaftar lebih dari 100, mohon maaf itu masuk ke listing menunggu, waiting list. Jadi ketika ada yang keluar baru bisa masuk. Jadi bukan nggak bisa ikut, tetap kita akan buatkan YouTube channelnya juga. Kalau sampai nggak bisa masuk, nanti kita akan bisa lihat dari YouTube channelnya yang nggak live-nya gitu ya, yang nggak live-nya. Jadi mohon sekali lagi mendaftarkan diri, karena kalau tidak mendaftarkan diri dan kebetulan kuotanya sudah penuh, akan jadi waiting list, hanya bisa menunggu. Mudah-mudahan ada yang keluar baru bisa masuk ya. Jadi mudah-mudahan semuanya antusias, segera mendaftarkan diri. Nanti Pak Yusman juga akan bantu untuk mengatur semua tata cara dan aturan mainnya dalam ibadah ini. Itu aja, Tuhan memberkati. Bro Andreas, untuk pendaftaran tetap ke Bro Andreas ya? Ya, saya kumpulin dulu, saya collect di saya, nanti share di grup hostnya ya. Baik, jadi di sini kan ada Bapak Pendeta Nathanael Lim, Pak Gideon, juga ada Pak Baban. Nah, mungkin beliau-beliau ini ada jemaat-jemaatnya juga yang ingin ikut, boleh juga ya Bro Andreas ya? Boleh. Tapi 100 orang, jadi cepat-cepat. Oke, baik. Saya rasa pengumuman semua yang disampaikan sudah cukup jelas. Sekali lagi, kami atas nama MC Jabar, MC Bandung, ya, mengucapkan terima kasih kepada Pastor Ferdinand Ginting yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah.
Dan untuk minggu depan, hari Kamis depan kita akan kembali bergabung untuk di acara ibadah komprea selanjutnya ya, yang berseri 3 kali ya. Baik. Oke, kalau gitu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lewat 1 menit. Oh iya, ada yang resen tadi. Mohon maaf, Pak Hendrawan dengan Pak Erik resen tadi. Silakan mungkin Pak Hendrawan. Kenapa? Tadi resen Pak Kenapa, Hendrawan? Yus? Tadi resen? Oh enggak, ya kepencet. Oh, pencet. Sorry. Sama Oke, kemenkes juga kok. Oh, sama juga. Oke, baik. Oke, baik kalau Ya. gitu, kalau tidak ada saya rasa sudah cukup. Sebentar, saya mohon dengan hormat untuk Bapak Pendeta Nathaneli masih ada mungkin ya? Pak Nathan, masih ada Pak Nathan? Udah live kayaknya, Mas. Udah live. Oke, baik. Pak Nathan gabung dengan Pak Gideon, katanya tadi ada di Sindang Reret Lembang. Oke, baik. Kalau misalkan tidak ada Pak Nathan, sebentar saya mohon dengan hormat, Bapak Pendeta Daniel Wiliadi akan tutup dalam doa. Masih mute. Si minute Pak Daniel. Ya. Oke. Baik, silakan Pak Yuk Daniel. kita. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini. Firman-Mu yang boleh memberikan kepada kami para pria-pria satu pencerahan untuk setiap kami mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami para pria-pria. Untuk setiap kami boleh dipulihkan baik dengan diri kami sendiri, baik dengan Tuhan. Kami boleh senantiasa mengalami yang masih Tuhan percayakan, dan Tuhan gambar-gambar yang boleh menjadi teladan bagi dunia ini, yaitu gambar Kristus yang semakin hari semakin nyata dalam hidup ini. Tuhan, kiranya kasih karunia-Mu, Roh Kudus menolong setiap kami para pria-pria untuk kami dapat mengaplikasikan dalam hidup ini. Bapak, kiranya Tuhan tuntun terus. Kami percaya bahwa Bapak selalu beserta dengan kami. Bapak yang selalu tidak pernah meninggalkan kami. Bapak yang terus boleh memberikan kemampuan kami untuk berjalan dalam rencana dan tujuan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan memberkati dan lebih memakai untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ferdinand Ginting yang sudah Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan lebih pakai lagi dalam setiap pelayanan hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Kiranya hamba-Mu Tuhan dekat dimanapun hamba-Mu melayani. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami yang join dalam media Zoom ini Tuhan, dalam ibadah malam hari ini secara virtual. Tapi kami percaya Roh Kudus menolong setiap kami berada di mana kami berada. Melawati setiap kami, menolong untuk kami terus, Tuhan, fokus kepada rencana dan kehendak-Mu yang indah. Terima kasih, memberkati setiap kami yang sudah melayani, Saudara Cornelius, yang sudah memimpin dalam WL, pujian dan penyembahan, baik Saudara Andreas yang sudah menjadi sebagai host dan Saudara Yusman sebagai moderator. Tuhan lebih pakai lagi mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan untuk bagi kemuliaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memprotek setiap kami, beri kesehatan kepada kami, baik Tuhan, pekerjaan, pelayanan kami, rumah tangga kami. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi kami. Biarlah hidup kami boleh dipersembahkan bagi kemuliaan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Tuhan berkati. Makasih. Foto dulu. Foto dulu ya sebentar ya. Biasanya fotonya 2 atau 3 layar, hari ini cuma 1 layar. Banyak yang berlibur. Oke, baik. Siap, Pak Gedeon, Mas ini Pak Bunhau. I just have to say something. I don't want to do something. Oh, I just Siap, have 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Oke, Pak Ferdinand, terima kasih. Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you. Good night. Soalnya kurang halus, Dre. Halus. Ya. Oh ya, Ada rebek loh soalnya. Ya, rebeknya dianya. Sinyal di kamar mah goreng, kudu keluar. Yang kemarin mah bagus, minggu kemarin mah sekarang aja ada rebek. Mungkin dari luar kota ya. Sinyal. Kercuti, cina kuotana. Pantesan. Banyak yang baru datang dari luar kota. Macet di jalan tuh. Macet di jalan. Kacau. Thank you. Ya, makasih. Tuhan berkati semuanya. Thank you Pak Andreas, Pak Daniel. Terima kasih, Bro Erik. Pak Ferdinand, Ya, PowerPoint-nya bisa di-share di saya ya, di WA. gimana Pak Andreas? PowerPoint-nya yang tadi presentasi bisa share ke kita. Oh iya Di boleh. WA Pak. aja Pak, nanti Iya, share Pak. saya di grup. Ya, makasih Pak. Ya Pak Andreas. Saya perlu daftar untuk minggu depan. Mau daftar sekarang boleh saya catetin. Nah, saya daftar aja Pak, catetin Pak. Ntar, Saya saya yang sekarang hadir catetin aja, Dre. kudu pribadi ya tuh Pak. Nggak ada jatah lagi kalau saya Catetin, daftar. jangan nunggu waktu lagi, nanti nggak ada kuota lagi Kuota. Pak Beta mau didaftarin? Langsung aja langsung. Mantap. Udah ada yang daftar sih, udah ada 10. Jadi Pak Andreas, saya udah daftar ya Pak Andreas. Siap, siapa? Saya Jos. catat Pak. Pak Ya, Beno, jangan early bird, lupa catat. dapat potongan diskon berapa Pak Andreas? Ini lagi di Bandung Pak Andreas. Gimana Pak? Lagi di Bandung saya. Oh di Bandung ini? Iya, udah 3 malam. Di mana Pak Fer? Tinggal di Itu mana? Palembang ya, sekarang Bandung. Nginep di mana Pak? Saya habis dari Tasikmalaya. Ya. Oh dari Tasik. Kemarin saya ke Anjasari. Karjasari Ciwidey. Ya, Arjasari. Oh, Mau sekarang nginep di mana nih Pak? Hah? Aja Nginep sari di mana nih? Banjaran. Banjaran, ya, Anjaran. Banjaran. Iya. Ya, mau apa program air bersih? Oh. PSI Pak? Bukan, BIP. Oh BIP. Sekarang masih di sana, Pak Fer? Masih, Ya, besok baru balik ke Jakarta saya Pak Beno. Oh iya, hati-hati Pak di perjalanan ya Pak. Iya Pak. Iya. Malam hari ini bawa selimut, dingin sekali Pak di Arjasari. Oh iya. Sekarang saya sudah di Bandung Pak. Oh, di mana sekarang Pak? Bandung di gate house-nya Pak Paulus. Oh, Tulip. Tulip Hangat di Bala situ, Dewa. Pak. Iya, makanya tadi saya juga jam 6:30 baru nyampe sini tadi tuh dari Tasik. Sehat ya Pak. Nggak terlalu sih, 3 jam perjalanan tadi saya balik. Waktu jalan tadi pagi 4 jam. Oh. Cukup lah. Paginya macet ya? Paginya lumayan. Ya, Oh Tadi iya iya. 7:30 sampai sana 11:30. banyak limpahan dari itu Pak, Jakarta sama Bogor Pak, airnya ke sini semua. Gitu ya. Iya. Di Pangandaran meren. Pangandaran kemarin nggak ada airnya surut. Sanu nguyup. Ya, tukang delman. Dibawa Pak Beno ke Bandung. Disedot Pak Beno emang. Pak Filipus gimana kegiatan pandemik ini? Oke. Oke, kita jalan Ini di terus. Surabaya Pak, ini di Surabaya. Ke Surabaya nih Pak. Pak Yusman. Oh, Pak Isman Surabaya Pak. Kebetulan lagi di Surabaya nih Pak. Oh, Besok kembali ke Bandung Pak. iya. Tapi orang Bandung kan? Abdi pituin orang Bandung Pak. Turunan Pak. Kenapa Turunan Sunda. GPS orang Surabaya nggak diundang Pak Andreas?
undang datang pada izin Pak Paul Jaitun ke Kediri, Pak Markus ada acara keluarga Tanggal liburan. ini banyak liburan. Iya pada libur panjang soalnya liburnya. Tapi Ini kita Sama pemerintah nggak boleh libur panjang nih. Semua libur panjang, Pak. ini ada libur di rumah saja, tapi di rumah orang lain. Ini juga kita Oke, ya. baru ini Saya Pak, live ini nih. maraton. Yo, Dek, saya Ya. live duluan ya. Mau kemana? siap, mangga dicatat ya. Tuhan berkati ya. Catat itu, Tuhan jangan berkati lupa. semuanya. Pak Per, Yap. terima kasih Pak Per. ya, Oke. Sampai Pak berjumpa di Bunseng, Medan. selamat malam, Ko Aping. Terima Pak kasih. Beno di Medan. Pak Iwan. Kapan ya? Pak Beno Medan. Daftarin saya ya. Oh, Beno Bandung. Kalau sampai jumpa di Medan katanya. Ayo Pak, salam buat orang-orang Medan Pak. Ya. Jakarta Pak, bukan Medan saya. Ya, Oke Pak Beno. Ya. Oke. Oke, semuanya ya. Oke, Selamat semuanya, malam, terima Tuhan kasih semuanya. berkati. God bless. Man, makasih Man, Pak Terima kasih Ferdinand. Sasar. Ya, God bless semuanya. God bless. Andreas. Udah keluar Pak Bing. Udah live Pak Bing. Iya. Enggak, kalau di YouTube apa? AMC ya? AMC iya. Yang di YouTube AMC ya? Betul AMC iya, AMC. Iya, oke dah. Baik-baik Pak Bing. God bless semuanya. Itu siapa yang beli? Ya, malam Pak Buseng. Saya tutup ya.